Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-hidayata wa taufiq lima yuhibbu wa yarda birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita pada fikih zakat tentang pembahasan al-asnafus samaniyah, golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Setelah kita membahas siapa itu fakir, siapa itu miskin, kemudian masuk ke pembahasan amil. Wal amilu man ista'malahu al-imamu 'ala zakawat fayu'ta minha walau kana ghaniyan. Yang dimaksud amil dalam bab zakat, mereka amil, orang yang beramal. Siapa? Adalah orang-orang yang oleh pemerintah, oleh imam, oleh presiden, atau mungkin kalau konteksnya sekarang adalah di Indonesia, orang-orang yang oleh Kementerian Agama dipasrai langsung untuk mengurus tentang zakat, seperti Basnas. Mereka lembaga khusus dari pemerintah untuk menyalurkan zakat-zakat, mengambil dari orang-orang yang memang berhak melakukan zakat, mengeluarkan zakat. Kemudian mereka punya data lengkap atau sudah memiliki data tentang siapa-siapa orang yang berhak mengeluarkan zakat. Maka mereka bekerja di situ. Mereka mengambil dari orang-orang yang akan mengeluarkan zakat, lalu juga menyalurkan kepada mereka-mereka yang berhak menerima zakat. Maka amil, orang yang seperti ini, sifatnya seperti ini, berhak diberi daripada jatah zakat, meskipun orang ini dalam keadaan kaya, tidak miskin, karena dia disalurkan zakatnya melalui golongan amil, karena dia bekerja sebagai utusan resmi tentang zakat dari pemerintah. Dengan catatan infarraqahal imamu wa lam yaj'al lahu ujratan min baitil mal. Dengan catatan memang pemerintahanlah atau presiden atau kepemimpinan yang sah itulah yang akan membagikan zakat tersebut. Dan amil ini, petugas ini, dia tidak memiliki gaji tetap dari baitul mal, kas negara. Maka jikalau tidak seperti itu, umpama dia adalah orang yang sudah punya gaji tetap, maka ya tidak boleh menerima zakat atas sifat dia sebagai amil. Maka bisa disimpulkan menurut Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah menerangkan di sini, qultu, beliau mengatakan bahwa wa min huna yadhhar annahu la haqqa li ulaika alladziina ya'maluna jam'iyat. Dari statement ini, dari pendapat ini, bahwa kita bisa menyimpulkan tidak ada hak sedikit pun bagi mereka-mereka yang membuka sebuah yayasan atau perkumpulan, atau mungkin di musola-musola sebagai inisiatif pribadi untuk memberikan zakat. Nah, mereka-mereka yang melakukan hal-hal tersebut tidak bisa disifati sebagai amil, maka diharamkan, tidak dibolehkan bagi mereka untuk mengambil jatah dari zakat yang dikumpulkan. Apabila mereka mengambil seperti itu, maka orang yang memberikan zakat di situ kewajibannya tidak terangkat, karena tidak tersalurkan kepada golongan yang 8, karena mereka bukan termasuk amil. Maka ini harus perlu diperhatikan. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum arba'atu aqsam, masuk ke golongan yang keempat. Siapa adalah mu'allafati qulubuhum? Siapa yang dimaksud mu'allafati qulubuhum? Di sini disebutkan ada 4 golongan, ada 4 bagian. Siapa saja yang dimaksud mu'allafati qulubuhum? Yang pertama adalah yang sering kita fahami, orang mu'allaf itu apa? Adalah orang yang baru masuk Islam,
dan niatnya masih lemah, masih belum kuat keimanannya dan niatnya masih belum kuat, maka diberikan zakat kepada mereka supaya mereka lebih yakin dengan Islam. Waman aslama walahu syarafun bihaitsu yutawaqqa bi'atahi islamu ghairi. Model yang kedua, siapa yang mu'allafati quluhum adalah orang yang masuk Islam meskipun niatnya sudah kuat, akan tetapi dia memiliki sebuah jabatan, sebuah kemuliaan seperti tokoh masyarakat, tokoh terpandang. Sekiranya kalau kita kasih zakat ke mereka, orang-orang yang seperti itu, akan ada orang yang akan masuk Islam dari orang-orang yang seperti dia. Maka itu juga termasuk mu'allafati qulubuhum, boleh kita beri zakat atas dasar mu'allafati qulubuhum. Kemudian pembagian yang ketiga, siapa mu'allafati qulubuhum? Muslim yuqatil au yukhawwifu mani az-zakati hatta yahmilaha ilal imam. Kalau ada orang muslim, dia memerangi dan menakut-nakuti orang-orang yang tidak mau untuk mengeluarkan zakat, sampai orang yang seperti ini bisa dibawa ke pemerintah atau ke badan yang terkait dengan zakat. Maka orang yang seperti ini perlu kita apresiasi dengan zakat menurut Islam, menurut fikih. Kemudian yang terakhir adalah orang yang muslim kemudian memerangi siapa saja yang di hadapannya dari orang-orang kafir atau orang-orang yang pembelot. Maka diberikan zakat untuk mereka meskipun orang yang bersifat seperti ini itu dia dalam keadaan kaya atau cukup. Nah, cuman untuk yang dua yang akhir, yaitu adalah orang yang muslim dan memerangi orang yang tidak mau zakat atau memerangi orang kafir atau pembelot, orang-orang seperti ini tidak semerta-merta kita kasih, harus ada syarat tertentu. Pertama, yaitu dari imam, harus bagian dari imam. Kemudian harus laki-laki. Yang terakhir adalah memang ada kebutuhan terhadap memberikan atau menyalurkan zakat kepada mereka. Contoh daripada kebutuhan itu apa? Bi an yakuna yatahuma ahwan min tajhizil jais. Kalau membayar mereka melalui zakat itu lebih enak, lebih ringan daripada kita harus menyusun suatu pasukan, suatu satuan yang untuk memerangi orang kafir atau memerangi pemberontak atau memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk memberikan mereka itu zakat itu lebih ringan daripada kita harus membuat satu satuan yang khusus menangani hal tersebut. Maka ini termasuk hajat, boleh. Maka kita berikan kepada mereka-mereka yang sifatnya demikian zakat kepada mereka meskipun mereka dalam keadaan cukup atau bahkan kaya. Maka itu 4 yang dimaksud di dalam ayat wal mu'allafati qulub. Kemudian yang kelima, wafir riqabi, hamba yang seperti apa yang berhak untuk menerima zakat? Wahumul mukatabuna kitabatan sahihah, yaitu adalah hamba sahaya yang sifatnya adalah mukatab, dari jenis mukatab. Siapa itu mukatab? Mukatab adalah seorang hamba yang dia diberi tugas atau oleh sayyidnya, oleh pemiliknya, oleh tuannya diberikan tugas. Kalau kamu bisa mengumpulkan uang umpama 100 juta dalam waktu 1 tahun dengan kau angsur 3 bulan, 4 bulan, dengan angsuran pertama sekian, angsuran kedua sekian, angsuran terakhir sekian. Nah, dengan seperti itu, jika kau bisa melakukan hal tersebut, tugas tersebut, kamu akan saya bebaskan. Nah, maka ketika ada akad yang seperti itu dengan syarat-syaratnya yang dijelaskan nanti di fikih tentang perbudakan di akhir bab, maka bisa dikatakan hamba tersebut adalah hamba yang dinamakan mukatab. Dengan seperti itu, maka boleh
kita memberikan zakat kepada abd mukatab atau hamba sahaya yang dinamakan mukatab ini, supaya kita bisa membantu dia untuk segera melunasi tugasnya sehingga dia bisa dimerdekakan. Meskipun waktu untuk mengangsurnya belum datang, boleh kita berikan. Atau bahkan dia itu kita lihat memang bisa mengumpulkan uang, memang bisa bekerja untuk membayar itu tadi, boleh tetap kita untuk menyalurkan zakat kepada mereka, dengan syarat mereka itu harus muslim. Jadi hamba sahaya yang mukatab ini memang harus muslim. Kemudian walaikun nama humaya fi binujumihim, di saku mereka yang ada di mereka itu tidak ada uang atau harta yang memang bisa digunakan untuk melunasi dari angsuran-angsuran mereka atau tanggungan mereka. Jika seperti itu, maka boleh kita berikan zakat kepada abd mukatab atau hamba yang dinamakan mukatab. Tapi ingat bahwa yang memberikan zakat adalah harus orang lain selain tuannya. Kalau tuannya yang memberikan zakat kepada dia, nanti ujung-ujungnya uang itu akan kembali ke dia sendiri, dan itu tidak boleh. Kemudian wal gharimun, golongan yang selanjutnya adalah gharim. Siapa itu gharim? Orang yang memiliki hutang. Tapi hutangnya yang bagaimana? Di sini jelaskan ada 4 macam. Siapa? Yang pertama adalah man istadana li daf'i fitnatin baina mutanazi'aini fi jinayatin ala badinin aw mal. Orang yang berhutang dengan tujuan apa? Untuk mencegah terjadinya fitnah di antara dua kelompok yang terjadi konflik. Ketika ada permasalahan jinayah, sebuah kejahatan, entah itu pembunuhan atau harta atau apapun yang terjadi dari kejahatan, dari kriminal, maka dia inisiatif dengan berhutang untuk meredam fitnah yang akan terjadi. Mungkin kalau dia tidak redam dengan membayar tuntutan, mungkin akan terjadi sebuah perang saudara atau bahkan lebih parah daripada itu, saling bunuh. Maka dengan dia berhutang kemudian membayar tuntutan, maka akan mereda daripada fitnah yang akan terjadi. Orang yang seperti ini boleh kita berikan zakat atas nama gharim, dengan syarat in halad dain, kalau memang waktunya sudah jatuh tempo. Kalau masih lama tidak perlu. Kita lihat apakah dia bisa masih melunasi daripada hutangnya atau tidak. Jadi boleh kita berikan selama jatuh tempo atau sudah mendekati tempo itu tadi. Karena dengan jatuh tempo kita sudah tahu bahwasanya ini dalam keadaan darurat dia. Baru kita berikan zakat karena ada hajat yang ada. Kemudian yang kedua, siapa gharim? Termasuk gharim adalah orang yang hutang limaslahatin ammatin, untuk sebuah maslahah yang sifatnya umum. Contohnya apa? Kaki rodhifin wa imarati qantaratin aw masjid. Umpama dia hutang untuk membangun sebuah jembatan atau membangun sebuah masjid, entah itu membangun dari awal atau membenahi, itu boleh kita berikan zakat kepada dia yang hutang untuk maslahat umum, dengan catatan yang tadi bahwa dia diberikan ketika memang sudah jatuh tempo dan memang dia tidak sanggup melunasi daripada hutang itu tadi. Kemudian untuk yang ketiga, siapa yang bisa dikatakan gharim? Adalah orang yang manistadana syai'an li nafsihi, dia hutang untuk dirinya, tapi harus ada catatan bahwa dia berhutang ini dengan tujuan apa? An yasrifahu fi mubah, dia gunakan untuk sesuatu yang boleh, bukan sesuatu yang haram. Dengan melihat daripada tanda-tanda, dia gunakan ini untuk sesuatu yang boleh atau maksiat, itu harus dilihat dan diteliti apakah memang dia gunakan karena ini untuk maslahat pribadi,
Jadi harus memang benar-benar hutangnya adalah untuk maslahatnya pribadi yang mubah, yang boleh. Jikalau untuk maksiat maka tidak diperbolehkan. Kemudian orang yang keempat yang termasuk gharim, siapa? Adalah ad-dhamin, orang yang menanggung daripada hutang atau tanggungan orang lain. Maka orang yang seperti ini, dhamin, atau orang yang menanggung sebuah tanggungan daripada hutang orang lain, fayu'taina asara wa haladdain, dia boleh diberikan zakat. Kapan? Kalau dia memang sudah tidak memiliki harta yang cukup, kemudian memang sudah jatuh tempo. Dan wa kana dhaminan lil mu'sirin, dia memang juga menanggung daripada hutangnya orang yang memang tidak bisa membayar hutang. Dia orang susah, atau orangnya memang bisa membayar, cuman dia doman atau menanggung itu tadi dengan cara tanggungan yang dia tidak boleh meminta ganti rugi ke orang yang dia tanggung. Contohnya apa? Ketika dia itu menanggung atas inisiatif diri sendiri tanpa minta izin daripada orang yang ditanggung, maka ini orang ketika dia membayarkan hutangnya, maka dia tidak boleh kembali ke orang yang dia tanggung supaya minta uang, tidak boleh, karena dia inisiatif sendiri tanpa minta izin. Kecuali kalau dia minta izin, maka boleh dia kembali ke dia. Lah, ketika dia tidak mempunyai hak untuk kembali kepada orang yang dia tanggung, maka boleh orang yang menanggung seperti ini kita berikan zakat supaya meringankan beban mereka atau bahkan menutup beban mereka. Maka dia juga termasuk orang yang dinamakan gharim. Masuk ke golongan yang selanjutnya, yang ketujuh adalah wa fi sabilillah. Siapa yang dikatakan fi sabilillah adalah wahumul ghuzah, mereka orang-orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah. Al-mutatawwi'una bil jihad, dengan syarat orang ini adalah orang yang memang dari diri sendiri inisiatif untuk berangkat jihad tanpa perlu digaji. Jadi mereka bukan termasuk adalah tentara-tentara yang disiapkan memang resmi untuk peperangan, tidak. Mereka inisiatif sendiri, mengajukan diri sendiri untuk bisa ikut jihad. Maka orang-orang seperti ini boleh kita berikan zakat meskipun mereka itu kaya raya. Kenapa? Supaya membantu mereka dalam berjihad. Kemudian wabni sabil, golongan yang terakhir adalah orang yang di jalanan. Siapa yang dimaksud di jalanan adalah wawal mujdaz ay almar bi baladi zakah, mereka yang melewati daripada daerah atau kotanya yang ia wajib zakat di dalamnya. Atau wakadha munsyi'u safari minha, atau orang yang mau bepergian dari kota yang ia wajib untuk mengeluarkan zakat di kota tersebut. Nah, maka ibn sabil adalah orang yang musafir keluar dari kota yang wajib dia zakat di dalamnya. Kemudian dengan syarat kita boleh memberikan orang yang musafir ini dengan sifat yang tadi, dengan syarat apa? Ayyakuna muhtajan, memang mereka harus dalam keadaan membutuhkan. Kalau mereka tidak butuh, ya tidak boleh kita harus memberikan zakat atas nama ibnu sabil. Contohnya gimana? Untuk kebutuhan. Kapan musafir ini kita katakan butuh sehingga kita boleh mengeluarkan zakat ke mereka atau menyalurkan zakat kepada mereka? Contoh, bi an la yajida ma yaqumu bi hawaiji safari, umpama dia itu sudah tidak memiliki bekal yang bisa membantu dia dalam perjalanannya, sudah tinggal dirinya sendiri atau hanya sedikit bekal yang dia bawa, maka ini juga termasuk dia membutuhkan dalam perjalanannya. Meskipun hartanya ada, umpama kalau dia di rumahnya ada, ya, tapi ketika sekarang dia bepergian, dia tidak memiliki harta. Walau duna masafatil qasr, meskipun uangnya juga masih di bawah dari masafatul qasr atau sekitar
km ke atas. Maka fayu'tahina idzin wa in yudida man yukridu. Maka kita boleh memberikan kepada musafir yang memang dalam keadaan membutuhkan hal tersebut. Dengan catatan safarnya dia bukan safar yang maksiat atau safar yang tidak memiliki tujuan. Contoh yang tidak memiliki tujuan adalah safar sekedar pergi ke sana kemari tanpa memiliki tujuan. Ini orang yang seperti ini hanya buang-buang waktu dan membuat kendaraannya, jikalau kendaraannya ada hewan. Jika zaman dahulu gambarannya seperti itu juga termasuk sesuatu yang haram, maka disimpulkan orang yang tidak memiliki tujuan juga tidak berhak untuk mendapatkan zakat karena mereka tidak sesuai dengan kriteria Ibnu Sabi. Sedikit yang disampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu musta'an wa lituklan. Wallahu a'lam muraddul ilmi ila yasamu ahkam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.